Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Berarti Dodo. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang akan kita pelajari di kelas 12, terutama di kelas 12 APAPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke tingkat selanjutnya, yaitu di kelas 12. Kenaikan tingkat itu juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalian untuk belajar dan untuk kalian mematuhi peraturan yang ada. Kalian belajar untuk lebih mandiri. Ya. Baik. Pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang model pembelajaran di kelas 12. Ya, kalian sudah mengalami di kelas 10, kalian banyak belajar tentang teori pengolahan hasil perikanan, ya, meliputi dasar penanganan, dasar proses, dan dasar pengendalian mutu dan keamanan pangan, yang itu menjadi dasar kalian untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11, ya, yaitu meliputi pengolahan tradisional, diversifikasi hasil pengolahan, kemudian produksi pengolahan hasil perikanan standar ekspor, dan pengolahan rumput laut. Nah, masih ditambah lagi dengan pengalaman kalian selama melaksanakan praktik. Nah, di kelas 12 ini metode pembelajaran yang kita laksanakan adalah production based learning atau pembelajaran berbasis produksi, dan akan berkembang menuju tahap selanjutnya, yaitu model pembelajaran teaching factory, yaitu dimana kalian akan belajar seakan-akan kalian berada pada suatu factory atau suatu unit kerja, ya, unit kerja yang sesungguhnya diharapkan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan pada prosentase antara teori dan praktek, maka prosentase teori pada kelas 12 ini berkisar antara 20 hingga 30% saja, sedangkan sisanya sekitar 70 hingga 80% itu adalah praktek. Nah, jadinya diharapkan kalian sudah bisa memformulasikan semua pembelajaran lampau kalian yang berkaitan dengan produksi hasil perikanan menjadi suatu bahan bagi kalian untuk membuka usaha, berwirausaha, ataupun mempersiapkan diri kalian untuk terjun ke dunia industri, yaitu kalian akan bekerja di sebuah industri pengolahan hasil perikanan, baik itu pembekuan, pengalengan, dan lain-lain. Ya. Jadi sintak dari atau tahapan dari teaching factory itu adalah, yang pertama adalah merencanakan produk, ya. Untuk yang project based learning, yaitu merencanakan produk apa yang akan kalian buat, kalian melaksanakan proses pembuatan produk, kalian evaluasi apa yang telah kalian buat, dan kalian akan mengembangkan dari hasil evaluasi tersebut hingga kalian masuk pada metode pembelajaran yang lebih tinggi, yaitu teaching factory, di mana kalian akan dilatih untuk menerima order atau menerima pesanan. Kalian menerima pesanan, kemudian kalian melaksanakan pesanan tersebut. Misalnya kalian dapat pesanan berupa pembuatan pempek misalnya, maka kalian bagaimana cara kalian menerima pesanan tersebut, kemudian bagaimana cara kalian melaksanakan pesanan tersebut atau pembuatan produk tersebut, kemudian menyatakan kesanggupan kalian, ya. Jadinya kita buat janji kepada konsumen berapa lama produk tersebut akan dibuat atau kapan produk tersebut akan diambil, kemudian kalian kerjakan proses pembuatan pempek tersebut, kemudian melakukan quality control, ya, quality control supaya produk kalian itu bermutu baik, kemudian hingga pada
tahapan menyerahkan pesanan, nah itu, atau pemasaran seperti itu. Nah, jadi secara umum yang kalian pelajari di kelas 12 ini adalah pengembangan dari apa yang kalian pelajari atau yang kalian laksanakan di kelas 11. Jadinya tahapan yang lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk sebagai contoh pada materi pertama yaitu produk tradisional, pengolahan produk secara tradisional, kalian akan menyajikan hasil formulasi untuk produksi hasil perikanan tradisional. Kalian membuat formulanya seperti apa. Kemudian kalian melakukan pengemasan, ya. Kalian melakukan pengemasan, hingga kemudian kalian melakukan analisa usaha, ya, dan melakukan pembukuan dari analisa usaha tersebut. Terus begitu, siklusnya seperti itu. Kalian menerima order, melaksanakan order, menyerahkan, terus membuat formulasi baru dan seterusnya. Ya. Yang diharapkan adalah kalian bisa menemukan sebuah formulasi yang baru. Ya, formulasi yang baru yang kemudian melengkapi formulasi yang lama, ya, atau perbaikan. Kalau kemarin ini kurang menarik atau segala macamnya, itu kalian perbaiki pada formulasi selanjutnya. Kemudian pada materi berikutnya yaitu tentang produksi, olahan, diversifikasi hasil perikanan, ya. Tentunya kalian juga masih ingat apa yang maksud dengan diversifikasi hasil perikanan, yaitu penganeka-ragaman, ya, penganeka-ragaman produk. Ya. Lalu apa yang kita pelajari pada kelas 12 ini? Yang pertama adalah menciptakan formulasi produksi olahan diversifikasi hasil perikanan. Jadi kalian membuat atau menciptakan sebuah produk baru. Contoh misalnya kalian sudah pernah membuat roti, misalnya roti yang isinya misalnya meses, atau isinya jam selai, atau isinya pisang, ya piscok segala macamnya, maka bisa kalian masukkan menjadi sebuah formulasi produk baru. Misalnya pada produk roti, misalnya roti isi abon, nah, itu adalah satu bentuk formulasi baru. Kemudian dikombinasikan dengan pengemasan, ya, pengemasan produk supaya lebih menarik bagi konsumen. Ya. Kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berkecimpung di bagian desain kemasan. Kalian membuat kemasan yang unik, kemasan yang menarik, gambar yang bagus, warna yang indah, yang kira-kira menarik konsumen. Tapi tetap ada kaidah-kaidah pelabelan yang harus kalian cantumkan, ya. Pertama misalnya jenis bahan apa yang terdapat di dalam kemasan tersebut, kandungan bahannya apa, produsennya siapa, tanggal kadaluarsa, yang terpenting adalah tanggal kadaluarsa, dan cara penyajian, cara penyimpanan dan segala macamnya. Tapi kalian kemas menjadi yang lebih indah, lebih menarik. Selain itu kalian juga melakukan analisa usaha, ya. Selalu setiap kali kita selesai melakukan suatu proses produksi, kita selalu harus melakukan analisa usaha, dan kumpulan-kumpulan analisa usaha itu kalian kumpulkan menjadi sebuah pembukuan administrasi, ya, administrasi. Kemudian hingga akhirnya kalian bisa menemukan suatu metode pemasaran yang tepat, ya, baik dan tepat untuk produk kalian tersebut. Ya. Itu sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Tinggal kalian mengaplikasikan dan membuat suatu metode baru. Intinya adalah kalian meningkatkan kreativitas kalian dalam materi ini. Kemudian pada materi produksi olahan ekspor hasil perikanan, kalian agak berbeda dengan materi di kelas 11. Kalian pada kelas 12 ini akan mempelajari tentang pengolahan hasil perikanan produk moluska. Ya, moluska itu bisa berupa gurita, cumi-cumi, sotong, ya, kemudian krustasea itu bisa berupa udang air tawar, air laut, kemudian lobster, kepiting, rajungan. Nah, kemudian berikutnya adalah pengalengan. Ya, produk kaleng, produk ikan kaleng, ikan sarden, makarel, kemudian kepiting atau rajungan
pasteurisasi dalam bentuk kaleng. Itu akan kita pelajari di kelas 12 ini. Kemudian selain pengolahan tersebut, kalian juga akan melakukan proses pengemasan, ya, pengemasan produk moluska, krustasea, dan produk pengalengan. Dan tentunya akan diiringi dengan prinsip-prinsip HACCP, ya, prinsip HACCP, ya, dan SOP dan GMP. Kemudian terakhir dengan melakukan suatu proses pengujian mutu, ya, pengujian mutu yang meliputi produk moluska, krustasea, dan pengalengan. Kemudian pada mata pelajaran yang lain yaitu produksi olahan hasil samping perikanan. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang produksi olahan rumput laut, maka di kelas 12 ini kalian akan mempelajari tentang pengolahan hasil samping, ya, hasil samping produk perikanan yang meliputi prinsip dasar dan alur proses pengolahan hasil samping perikanan, ya, bisa berupa bikin kitosan, yaitu hasil samping dari pembekuan udang, atau kalian membuat kecap ikan atau kecap tiram, ya, saus tiram. Nah, itu adalah hasil samping dari pengolahan ikan dan pengolahan kerang. Kemudian ada juga pembuatan kerupuk, ya, kerupuk dan keripik, ya. Itu adalah hasil samping pembuatan petis dan lain-lain. Kemudian kalian akan melakukan proses pengemasan, ya, pengemasan dan teknik pemasaran, ya, untuk mengevaluasi formulasi proses tersebut. Hingga terakhir kita akan melaksanakan proses pembekuan emigrasi produk pengolahan hasil samping perikanan. Saya kira itu materi kita di kelas 12. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.